Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen selaku pembimbing utama, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen selaku pembimbing pendamping, yang terhormat Bapak dan Ibu selaku dosen penelaah, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual di Kelas 1 MI Darul Inayah. Baik, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM H1810898 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pokok bahasan dalam presentasi ini, bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang kajian teori, bab 3 tentang metodologi penelitian. Baik, langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah yaitu yang pertama itu pendidikan di Indonesia, yang kedua pembelajaran di bidang matematika, yang ketiga inovasi pembelajaran di bidang matematika. Yang pertama, pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam mengelola, mencetak, dan meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembaharuan dalam bidang pendidikan di Indonesia harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah satunya pendidikan dalam bidang matematika. Yang kedua itu ada pembelajaran di bidang matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam penguasaan sains dan teknologi, baik terapannya maupun penalarannya. Namun, masalah yang terjadi saat ini matematika masih menjadi mata pelajaran tersulit bagi siswa sekolah, khususnya sekolah dasar. Apalagi bagi siswa kelas rendah di tempat penulis meneliti. Mereka masih kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika, baik yang di buku ataupun yang diberikan oleh gurunya. Sehingga akibatnya hasil pembelajaran matematika masih rendah. Guru menjadi faktor terpenting dalam menyelesaikan pembahasan tersebut. Maka daripada itu, guru harus bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika, karena pelajaran matematika memiliki peran penting untuk menciptakan pola berpikir siswa yang luntur. Yang ketiga itu inovasi pembelajaran di bidang matematika. Pembelajaran yang cenderung bersifat konvensional, maka perlu diadakan perubahan dan inovasi dalam proses pembelajaran ke arah yang dinamis. Karena seperti yang kita ketahui, selama ini dalam pembelajaran yang bersifat konvensional, guru cenderung banyak menggunakan metode ceramah. Nah, hal ini akan membuat siswa mudah jenuh bahkan tidak termotivasi, sehingga menganggap matematika adalah pembelajaran yang sulit dan tidak menyenangkan. Ini diakibatkan karena penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran kurang diterapkan oleh guru. Guru kesulitan memberi contoh yang lebih bersifat konkret dan nyata kepada siswa, sehingga siswa susah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Apalagi untuk kelas rendah yang masih memerlukan hal-hal yang bersifat nyata dan berhubungan dengan lingkungan sehari-harinya. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual di Kelas 1. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah satu, kurangnya motivasi siswa terhadap pembelajaran karena penyampaian materi yang menjenuhkan dan tidak menyenangkan. Yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru kesulitan memberi contoh yang lebih bersifat konkret atau nyata. Yang keempat, rendahnya hasil belajar matematika siswa. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap variabel-variabel penelitian, yaitu untuk pembatasan masalah difokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran audiovisual.
Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu bagaimanakah penggunaan media audio visual dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil pembelajaran matematika di kelas 1. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penggunaan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar matematika di kelas 1. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yang pertama bagi siswa meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan media audiovisual, lalu meningkatkan motivasi belajar. Bagi guru, memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, meningkatkan keterampilan guru dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Bagi sekolah, mencetak guru yang memiliki profesionalisme dalam mengajar, memberikan citra baik bagi sekolah apabila siswa berhasil dalam pembelajaran. Bagi peneliti, menambah wawasan mengenai permasalahan di dalam kelas dan bagaimana solusi dalam mengatasinya. Dan terakhir, menambah pengetahuan. Selanjutnya untuk bab 2 ada kajian teori. Ronald Anderson 1994, media video adalah merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara. Audio juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video atau videotape. Rangkaian gambar elektronis tersebut kemudian diputar dengan suatu alat, yaitu video cassette recorder atau video player. Selanjutnya ada tujuan media video dalam pembelajaran. Yang pertama itu mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Yang kedua itu menunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis. Yang ketiga, melalui video dapat pula diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Yang selanjutnya, video dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut interaksi siswa. Second teori dari penelitian ini ada pengertian pembelajaran matematika, hasil pembelajaran matematika, dan kekurangan serta kelebihan media audiovisual. Selanjutnya, kajian hasil penelitian yang relevan dan berkaitan ada dari yang pertama itu Mutik Ati Masri Patun tahun 2020. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil belajar siswa untuk mata pelajaran matematika tentang nilai dan kesetaraan pecahan mata uang pada siswa kelas 2 SD Negeri Dukun 1. Yang kedua itu menurut Kisno dan Nia Fatmawati tahun 2017, peningkatan hasil belajar tersebut dapat dilihat berdasarkan persentase yang meningkat dari pratindakan anak yang berada pada kriteria baik sebesar 40,91%, mengalami peningkatan pada siklus 1 menjadi 72,73%, pada siklus 2 meningkat menjadi 86,36%. Yang ketiga itu ada Nurul Fatur Rahman tahun 2018, pada pelaksanaan siklus 2 dapat meningkatkan sesuai indikator, maka pada siklus 2 terdapat peningkatan pencapaian pada nilai rata-rata belajar 80,34 dengan ketuntasan hasil belajar adalah 82,76%, sehingga penerapan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang bangun data di kelas 5 SDN Pasar Senen Ambal, Kebumen. Kemudian untuk kerangka berpikir dapat dilihat dari slide ya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kelas 1, diketahui bahwa masih ada anak yang belum bisa dan belum paham mengenai materi matematika pengurangan dan penjumlahan. Melihat penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang relevan dengan masalah, maka penggunaan media audiovisual dijadikan sebagai solusi yang tepat dan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 1. Maka dari hasil kerangka tersebut, penulis dapat membuat hipotesis tindakan, yaitu
Penerapan pembelajaran menggunakan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 1 tahun 2021-2022. Yang bab 3 itu ada metodologi penelitian. Ada tempat dan waktu penelitian, yang kedua subjek dan objek penelitian, yang ketiga prosedur penelitian, yang keempat jenis dan teknik pengumpulan data, yang kelima teknis analisis data. Baik, yang pertama itu ada tempat, waktu, dan penelitian. Dilaksanakan di Misdarul Ihya, Kecamatan Comas, Kabupaten Bogor. Adapun subjek penelitian kelas ini adalah kelas 1C yang berjumlah 11 perempuan dan 19 laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai Januari 2022. Selanjutnya, ada subjek dan objek penelitian. Yang pertama itu ada siswa, yaitu dengan mengamati aktivitas siswa kelas 1C di Misdarul Ihya, Kecamatan Comas, Kabupaten Bogor, pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu ada guru wali kelas 1C. Yang selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemis dan McTaggart yang terdiri dari 2 siklus. Dalam setiap siklus yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah diteliti. Dalam melihat aktivitas belajar siswa khususnya dalam materi matematika, maka peneliti mencoba menggunakan audio visual sebagai media pembelajaran yang digunakan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, maka ada beberapa tindakan yang dilaksanakan dengan prosedur perencanaan, planning, pelaksanaan tindakan action, observasi, observation, serta refleksi, reflection dalam setiap siklus yang diterapkan. Selanjutnya itu ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data kualitatif, teknik pengumpulan data bersumber dari kegiatan observasi, wawancara, tes, dan catatan lapangan. Lalu untuk instrumen penilaian, hasil tes hasil belajar pada kegiatan siklus 1 dan tes hasil belajar pada kegiatan siklus 2. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada penelitian ini, yakni dengan membandingkan persentase ketuntasan belajar secara klasikal pada penerapan media video audiovisual siklus 1 dan siklus 2. Sedangkan persentase ketuntasan belajar secara klasikal dihitung dengan cara membandingkan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar dengan jumlah siswa secara keseluruhan atau siswa maksimal. Kemudian dikalikan 100%. Dapat dilihat di situ ada persentase ketuntasan belajar klasikal sama dengan siswa yang tuntas dibagi siswa maksimal, lalu dikalikan 100%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.